cek ya nanti kegunaan CaCO3 itu apa. Untuk pertanian juga ada untuk penambahan apa ya kapur ya. Biar misalkan kalian ini menggunakan lahan yang pH-nya itu asam. Contohnya seperti di ITS ini kan hasilnya dari rawa ya. Dari rawa itu kan cenderung asam. Nah, agar bisa ditanam eh, entah itu padi atau jagung itu kan perlu penyesuaian pH juga. Nah, biasanya kalau yang asam itu perlu ditambahkan kapur. Nah, seperti itu mungkin Regen. Aplikasinya itu banyak. Jadi bisa coba dicek nanti aplikasi-aplikasinya apa aja untuk penggunaan CaCO3 sama PCO3. Yang pasti itu kaitannya dengan bahasa ya. Sehingga nanti untuk menghilangkan asam ya itu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Ini ada contoh soal. Misalkan ini nanti saya share aja untuk sekedar untuk bisa dibaca lagi ya. Contohnya mana ya? Nah ini misalkan ya, given Ca2 plus itu 70 mg per liter dan Mg2 plus itu 9,7 mg per liter. Determine calcium hardness, magnesium hardness, and total hardness SCaCO3. Nah, ini untuk apa namanya? 20 mg per masa ekuivalen. Ya. Nanti bentar. Nah, ini nanti kalau kalsium itu dikalikan CaCO3 sama untuk Ca-nya ya. Miligram per massa ekuivalen. Ini dapat dari mana? Nanti total hardness-nya dapat 215. Oh, ini sepertinya diketahui ya. Massa ekuivalen dari Ca. Equivalent weight atau miligram per MEQ. Ya, ini sepertinya diketahui nih. Nanti diketahui untuk equivalent weight-nya itu sekitar sekian ya, Ca sekian, Mg sekian, dan CaCO3 50. Nah, untuk mencari hardness-nya itu kalsium hardness itu berarti yang CaCO3 dibagi sama Ca. Sehingga total hardness-nya itu miligram per liter CaCO3. Untuk mencari CaCO3 ya tadi ya. Nah, kalau yang Mg itu berarti dari yang Mg dibagi MEQ apa equivalent weight Mg sama CaCO3 bagi sehingga nanti total hardness-nya 40. Yang total hardness tinggal ditambah Mg sama Ca. Yang kan tadi ini given ya, berarti nanti diketahui sepertinya. Nah, itu nanti bisa saya share biar bisa dipelajari untuk apa namanya perhitungannya. Ini ada ion balance ya. Nah, ini contohnya nih. Given analyze data CO2
Halo, ya, Ampel Denta. Ya, Prof. Ya. Mas Atta sudah ngisi? Sudah, Prof. Ya, sudah selesai ya? Sampai itu ya. Terus sekarang Tadi, apa? Hah? tadi, Presentasi? tadi masih menjelaskan contoh soal. Oh iya. Oh ini sementara tuh. Masih masih yang ngisi Mas Atta. Sepertinya begitu, Prof. Tadi Masnya terdisconnect sepertinya. Oh iya, disconnect. Oke. Ya wes. Itu ya, contoh soal untuk itu ya. Ternyata kamu tinggal di belakang saya ya. Di ini ya, kos-kosannya Pak Tari ya, Sutari. Iya, Iya, Prof. Di Pak Sutari. iya. Gang kecil itu ya, gang kecil tuh. Iya, Prof. Oke. Ya wes, Mas Atta tak cek ya. Nek kemudian Kak Anu tak terus no. Mohon maaf, Prof. Tadi ada ini terlempar, Prof. Lempar ya? Iya, Wah, Prof. ini gara-gara Denta ini. Sampai Mas Atta kelempar ini. Ya? Oke. Iya Mas, Tadi gak saya. apa-apa Mas. Monggo Mas. Ya, kita lanjutkan ya, Prof. Ye, monggo. Ya, ini tadi sampai sini ya untuk mencari ini ya water softening ya, excess limit ya. Nah, ini nanti menggunakan ini untuk mencari equivalent weight itu Z itu ini apa namanya? Uh, ini kan misalkan SO42 min itu kan ada dua. Nah, terus Mg2 plus ada dua, Na plus ada satu. Apa namanya? Ion apa Z-nya itu ekuivalennya ya. Nah, sehingga nanti MW per Z itu jadi equivalent weight. Oh ya itu nanti CA kenapa 20 tadi ya? Karena beratnya dia kan 40, nanti dibagi dua jadinya 20. Kalau MG kan 24,3, ini dibagi dua jadi 12,2. Sehingga nanti untuk mencari mol ekuivalennya itu dari miligram per liter dibagi miligram per MEQ ini, jadinya 0,4. Sehingga totalnya ini sekian. Nah, untuk ion balance-nya itu ya jumlah kation kurangnya anion bagi jumlah kation plus anion. Nah, kalau misalkan kurang dari 5% itu berarti oke ya ion balance-nya. Nah, kationnya tadi itu kan ada bermacam-macam ya. Ini total udah ya. Kation, ini anionnya. Nah, ini untuk komponnya bisa dilihat ya. Kalau misalkan raw water itu kemungkinan ada sekian. Terus line requirement-nya itu tadi ya kan ada udah miligram miligram MEQ total ya. Itu bisa dilihat ya di sini CO2-nya sekian nanti totalnya itu sekitar 3,5. Nah, berarti kebutuhan line-nya itu sekitar 3,5. Nah, untuk tadi kan ada SO4 juga ya. Sekitar 2 itu ya. MEQ-nya 2. Atau di total itu ya ini 2 kan ya. Ya di total
2 berarti nanti kebutuhan soda esnya itu 2 MEQ per liter. Nah, sekitar sekian. Nah, ini nanti bisa dicari butuhnya itu berapa banyak. Ini equivalent weight-nya itu sekitar 28 sama 53. Nanti bisa dicari berapa miligram per liter butuhnya nih. Untuk dari kan miligram per MEQ nanti dibagi sama ini, dikali sama MEQ per liternya dari lime sama soda es, nanti bisa dapat ini miligram per liter. Jadi nanti kebutuhan soda es sama lime-nya itu bisa dicari. Nah ini 0,5 dikali 2,28. Nah excess lime-nya itu ini 1,25. Excess lime itu yang tadi ya untuk ini ya apa namanya, penghilangkan ini excess lime-nya di 1,25. Nah, sehingga nanti jadi 133 jauh. Soda esnya sekitar sekian. Nah, ini nanti bisa dibaca untuk perhitungan kesadaran sama perlunya berapa banyak CA sama NA-nya untuk menghilangkan kesadaran. Oke, kalau yang ini terlihat ya, tulisan chapter 16 ya. Lime softening ini terlihat. Terlihat, Mas. Oke, ini sama seperti tadi ya. Cuma ini nanti biar kalian kalau misalkan mau baca-baca, ini prosesnya sama nih. Nah ini untuk strike line-nya itu kalau misalkan penambahan tadi itu ya, line itu ya itu kayak gini ya. Kalau di split nih di sini nanti dari koagulannya ini bisa dibalikkan lagi nih. Kan dia nanti mengandung lime sendiri ya, jadi bisa dibalikkan lagi. Nah ini kalau soda esnya itu di split, nah ini seperti ini ada beberapa contoh untuk pengolahannya ya. Ini juga ada perhitungannya sampai kayak tadi yang barusan dijelaskan. Oke, kayaknya itu aja deh untuk kesadaran. Ada yang mau ditanyakan dulu? Prosesnya sama seperti koagulan nanti ditambahkan senyawa atau menggunakan fisik ya, itu nanti bisa mengendapkan ion-ion yang ada di dalam air itu yang merupakan kesadaran. Ini kalau nggak dari yang mau ditanyakan, boleh langsung presentasi ini. Ya, saya tambahkan ya. Nanti kuisnya itu juga ada hitung-hitungan seperti ini, ya. Jadi Anda bisa oh ini ekuivalen CaCO3 bagaimana itu terkait dengan ini ya. Tadi kan sudah dijelaskan ya Mas Atta ya. Iya, sampun, Bro. Ya, ini mumpung Mas Atta sangat jelas menjelaskan ya, sangat menjelaskannya itu laten. Ya. Hey Vincent, kamu nggak tanya Vincent? Oto. Sri Rani nggak tanya? Rigen? Belum. Ya. Denta nggak tanya? Belum, Mas. Saya tanya ya, Denta ya. Masa tadi tanya aja kalau nggak tanya anak-anak. Daripada ngantuk, Rizky, Ariel. Oh ada Asriel, bukan Ariel ya. Tak kira ini saudaranya Ariel, Asriel. Ini sepertinya sudah siap presentasi, Bro. Oh, no. Kepengen presentasi ya, Rek ya. Oke, silakan presentasi. Ya, boleh. Yang
siap dulu siapa Denta? Kelompok yang siap. Ada waktu cukup ya. Ntar Ya, 28. ada 25 menit. Ya, cukup 10-15 menit. Sisanya tanya jawab. Denta, Siapa yang kelompok mana Denta yang mau presentasi kelompok? Iya, Bro? Nah ya, saya tanya Denta. Denta, kelompok mana yang mau presentasi? Iya, Prof. Mungkin teman-teman ada yang mau Kok presentasi teman-teman? di Siapa luar. yang mau presentasi? Kalau nggak gitu, Anda aja yang presentasi Denta. Iya, boleh. Ya, Prof. Sepertinya kelompok saya mau presentasi duluan. Oh ya, siap ya kelompoknya. Anda dengan siapa kelompokmu? Dengan Sri Rani dan Oh, Belinda. oh mantep itu. Rajin-rajin. Anda milih yang rajin-rajin ini. Sri Rani rajin nih sama Belinda. Belinda ini kayaknya ada Belinda juga ya di angkatan piro ya Belinda Sopo. Belinda Sopo itu? Ya ada ya. Ada Prof. Belinda Kezia. Nah, guys ya, itu pinter ya itu. Ya Belinda ya. Anda harus ya kayak Belinda Kesia ya. Kesia. Saya masih ingat itu. Kesia itu. Ya? Langsung saya tutup mata langsung itu Belinda itu. Rajin anaknya, rajin. Diem, pinter ya. Ya Belinda, Anda kan kayak gitu ya Belinda. Ya, insya Allah Prof. Insya Allah ya. Ya mantap itu, semangat ya. Yang penting itu usaha ya. Rajin ya. Oke. Sri Rani mau presentasi silakan. Saya keluar ya. Mas Atta nanti jangan pas jam 9 loh ya Anda ya. Jam 9 kurang aja sudah selesai. Oh iya. Soalnya Mas Atta mau Siap, Bro. presentasi ini progres. Ya. Iya, siap, Bro. Ya oke ya. Saya keluar ya Mas ya. Monggo, Bro. Ya, makasih. Ya, monggo bisa di-share dari Denta mungkin siapa atau Sri Rani. Saya izin share. Oh iya, boleh. Denta, kalau nanti berita acaranya ya, selalu ditulis ya setelah kuliah ya. Iya, Prof. Diisi ya. Ya, makasih. Sebentar, Mas. Ya. Oh, ini saya nggak bisa share screen. Mungkin Aksa atau Rani. Coba, apa sudah bisa? Saya izin share screen. Iya, boleh. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Oh, ini koagulan ya. Boleh. Ya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Mas Atta. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang coagulants, flocculants, and sludge dewatering agents. Jadi dari kelompok kami ada Belinda Olivia, Sri Rani, dan saya Ampel Denta.
Untuk bahasan pokok presentasi kami, di sini ada outline dari pengolahan air, limbah, dan lumpur, ada pengolahan mekanis, kimiawi, biologis, dan diagram alir pengolahan air limbah. Kemudian juga dari koagulasi dan flokulasi, ada outline koagulasi dan flokulasi, kemudian peralatan pada pemisahan flok, mekanisme koagulasi dan flokulasi, dan koagulan anorganik. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan. Yang pertama ada outline pengolahan air, limbah, dan lumpur. Ada mechanical treatment, di mana di sini ada bagian untuk mechanical treatment. Jadi ada beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu ada screening, settling, flotation, filtration, dan centrifugation. Yang pertama untuk yang screening, di mana ini merupakan langkah pertama dalam proses pretreatment water dengan menghilangkan material besar dan menggunakan batang saringan atau jaring untuk melindungi struktur downstream seperti pompa, pipa, atau filter. Lalu contoh material yang dipisahkan dari proses ini yaitu ada potongan kayu, plastik, dan kertas. Selanjutnya ada settling, di mana ini merupakan padatan tersuspensi yang memiliki densitas lebih dari air dan menetap akan dipisahkan dari air. Faktor yang menentukan kecepatan pengendapan adalah diameter, kepadatan partikel, dan viskositas. Campuran sesuai dinyatakan dalam persamaan struktur. Lalu padatan suspensi ukuran kecil dan koloid diendapkan setelah membentuk bloknya melalui koagulasi dan flokulasi dengan menggunakan koagulan dan flokulan. Next. Lalu yang ketiga ada flotation, di mana ini zat yang memiliki massa jenis hampir sama atau lebih rendah dari air, seperti minyak dan lemak yang dipisahkan secara flotasi. Partikel yang memiliki ukuran besar dan kerapatan kecil mudah terapung, sehingga proses yang dilakukan yaitu gelembung udara halus dihasilkan dalam air, kemudian ada adesi gelembung dengan partikel dan aliran gelembung ke atas untuk meningkatkan efisiensi flotasi. Selanjutnya, umumnya tekanan air dan pelepasannya diterapkan untuk menghasilkan mikrobubble secara efisien. Yang keempat ada filtration, yaitu slow sand filter. Ada di mana filtrasi ini dibagi jadi dua, yaitu slow sand filter dan rapid sand filter. Kalau slow sand filter ini digunakan untuk memurnikan air permukaan tanpa koagulasi atau settling. Berat filtrasinya lebih rendah dari 1 meter kubik per meter kuadrat day. Sementara untuk rapid sand filter ini digunakan untuk air minum, air industri, dan air limbah di mana berlaku setelah proses koagulasi atau filtrasi. Ini juga digunakan untuk filtrasi inline coagulate water. Itu laju filtrasi yang berada pada kisaran 40-5 meter kubik. Untuk subfiltrasi yaitu diterapkan sebagai jenis filter vakum dan filter tekanan. Yang terakhir untuk mechanical treatment ada centrifugation, yaitu metode pemisahan yang menggunakan gaya sentrifugal untuk mempercepat pengendapan partikel dalam campuran liquid solid dan digunakan untuk pengeringan sludge atau untuk pengolahan air limbah termasuk padatan suspensi yang memiliki konsentrasi tinggi. Yang kedua yaitu ada chemical treatment. Di sini ada beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu ada pH control, population and flotation, oxidation and reduction, absorption, ion exchange. Dan di mana chemical treatment ini digunakan untuk mengefisiensikan mechanical treatment sebelumnya dan untuk mengetreat air yang sulit ditreat dari mechanical tersebut. Yang pertama ada pH control. Jadi ada beberapa larutan zat dalam air yang mudah atau berubah seiring perubahan pH. Contohnya kalau ion besi atau ion aluminium cukup berkurang untuk membentukkan endapan hidroksida dalam kisaran pH tertentu. Metode pH control ini itu digunakan untuk memisahkan ion logam dari air dan atau air limbah. Lalu pH control juga penting untuk melakukan statement koagulasi, flokulasi, oksidasi, reduksi sehingga lebih efisien. Lalu ada coagulation dan floculation, yaitu metode untuk mengumpulkan partikel halus dan koloid yang tersebar secara stabil di dalam air dan membuat flek besar yang mudah dipisahkan dari air melalui proses settling, clotting, dan sebagainya.
garam besi dan garam aluminium yang biasanya digunakan sebagai koagulan yang menetrasi muatan listrik permukaan partikel dan tidak stabil dispersi dalam air. Sementara flocculant yaitu teknik untuk menyatu dengan partikel yang dinetralkan membentuk grup yang besar, pengental, floater, filter, dan lain digunakan untuk memisahkan flok dari air. Yang ketiga ada oxidation dan reduction. Oksidasi ini diterapkan untuk menguraikan cyanida, nitrat, dan berbagai zat organik menjadi zat yang tidak berbahaya. Lalu untuk mengoksidasi ion besi dalam air tanah ke ion besi yang mudah diendapkan secara hidroksida besi. Lalu untuk pH dan suhu air harus disesuaikan dalam rentang yang sesuai untuk melakukan proses oksidasi dan reduksi secara efisien. Yang keempat ada absorption, yaitu karbon aktif menyerap berbagai zat organik dalam air. Absorpsi diisi dengan bed atau fluidized bed. Lalu di base treatment-nya itu absorpsi ditambahkan ke dalam air dan dipisahkan dengan settling atau filtrasi setelah selesai absorpsi. Absorpsi yang telah digunakan diregenasi atau dibuang setelah dibuat tidak berbahaya dengan proses pemadatan. Lalu yang terakhir ada ion exchange, yaitu ion dalam larutan ditukarkan dengan ion exchanger seperti resin. Ion exchanger yang mendekati kapasitas penuh diregenasi dan digunakan kembali. Lalu dalam pengolahan air, ion exchanger ini digunakan untuk menghilangkan kekerasan dari air atau softening dan menghasilkan air demineralisasi. Sementara di pengolahan air limbah digunakan untuk menghilangkan zat beracun seperti logam, berat, dan recover material valuable dari air limbah. Lalu yang terakhir ada biological treatment. Di sini ada dua metode yang dapat dilakukan, yaitu aerobic treatment dan anaerobic treatment. Metode ini untuk menguraikan zat organik dalam air limbah dengan memanfaatkan fungsi dari mikroorganisme. Yang pertama ada aerobic treatment ini, yaitu untuk mengoksidasi dan menguraikan zat organik dalam air limbah dengan bakteri aerobik atau fakultatif anaerobik yang disebut sebagai oksidasi biologis. Mikroorganisme ini akan berkembang biak menggunakan sebagian energi dari zat organik. Lalu kelebihan dari mikroorganisme ini yang tumbuh dipisahkan sebagai excess soot. Sistem soot yang tidak aktif yaitu air limbah dicampur dengan mikroba, yaitu disebut soft aktif dalam tangki aerasi untuk mengeluarkan zat organik dengan memasok udara atau oksigen ke campuran liquid. Campuran liquid dipisahkan dalam tangki sedimentasi dan subaktif yang dapat dikembalikan ke tangki aerasi. Air supernatan dibuang sebagai air yang diolah. Lalu kondisi yang digunakan untuk aerobic treatment ini yaitu menggunakan pH 6-8, suhu 15-30 derajat Celcius, dissolve oksigennya lebih dari 0,5 mg per liter, lalu BOD load-nya 0,2-0,6 kg BOD per kilogram ml/SSD. Lalu yang terakhir ada anaerobic treatment, yaitu metode ini disebut juga sebagai metode fermentasi metana dan memanfaatkan bakteri anaerob untuk menguraikan zat organik. Air limbah yang dimasukkan ke dalam tangki tertutup yang disimpan dalam kondisi anaerobik dan dihangatkan untuk meningkatkan desegregation. Waktu tinggal dalam tangki adalah dari beberapa hari hingga beberapa bulan. Cocok untuk pengolahan limbah yang mengandung konsentrasi zat organik yang tinggi. Oke, selanjutnya adalah diagram alir dari pengolahan air limbah dan lumpur. Jadi kita tahu bahwa polutan itu banyak terkandung dalam air limbah, sehingga diperlukan suatu kombinasi dari pengolahan mekanis, kimiawi, dan biologis, yang nantinya juga bergantung pada kualitas dan kuantitas air. Nah, sebelumnya kan udah dijelasin untuk mechanical, chemical, dan biological treatment, dan di sini dari diagram alir tersebut membutuhkan suatu kombinasi. Contohnya untuk mechanical ada screening, ada flotation dan filtration. Dan untuk chemical treatment di diagram alir ini ada pH adjustment, ada oksidasi, reduksi, koagulasi, adsorpsi, ion exchange. Dan untuk biological treatment-nya sendiri di sini ada aerobic treatment, yaitu activated sludge. Next. Oke, masuk ke bahasan kedua yaitu koagulasi dan flokkulasi. Next.
Oke, ini kurang lebih garis besar atau outline dari koagulasi dan flokulasi. Jadi tujuannya adalah untuk menghilangkan padatan yang tersuspensi dari air dan limbah. Nah, koagulasi dan flokulasi ini dapat mendispersi padatan tersuspensi tersebut menjadi partikel-partikel koloid dalam air dan nantinya bisa membentuk flok yang besar menggunakan koagulan atau flokulan. Nah, partikel koloid dalam air ini memiliki muatan elektrik atau negative charge pada permukaannya dan tertutup oleh zat hidrofilik. Dan ketika koagulan menyerap atau bereaksi dengan partikel tersebut, dapat menetralkan muatan listrik pada permukaannya, dan nantinya bisa melemahkan gaya tolak-menolak dan akhirnya dapat disatukan. Dan perlakuan ini disebut dengan koagulasi. Sedangkan untuk flokulasi, digunakan flokulan untuk menyatukan partikel-partikel yang terkoagulasi untuk membentuk flok dengan ukuran yang cukup besar. Nah, untuk koagulannya sendiri, contohnya adalah zat-zat anorganik seperti garam aluminium atau Al3+, atau garam besi atau Fe3+. Kemudian untuk flokulannya biasanya digunakan polimer organik dengan berat molekul besar seperti poliakrilamid atau gelatin. Next. Ya, ini contoh ilustrasi sederhana dari koagulasi dan flokulasi. Jadi sebelum ditambahkan koagulan, partikel-partikel tersebut memiliki muatan negatif, di mana muatan negatif ini memiliki gaya tolak-menolak sehingga partikel ini tidak terkumpul. Nah, kemudian ditambahkan koagulan yang nantinya dapat menetralkan muatan-muatan tersebut. Sehingga koagulasi itu mengelompokkan partikel koloidal kecil menjadi partikel yang slightly lebih besar. Dan di sini koagulan itu membutuhkan pengadukan yang cepat untuk menyebarkan koagulan dan membuat collision atau tubrukan antar partikel sehingga bisa terjadi koagulasi yang baik. Kemudian untuk flokulasi sendiri, setelah terjadi koagulasi, partikel-partikel yang terkoagulat itu nanti akan terkumpul lagi dengan penambahannya flokulan. Jadi flokulan di sini ini membutuhkan pengadukan yang lebih gentle atau lebih lambat karena jika pengadukannya terlalu cepat nanti flokulannya itu akan memisah. Oke. Dan di sini flokulan ini partikel-partikel yang tersuspensi itu bisa dilihat secara mata atau visible. Dan contohnya ada di sebelahnya itu ya. Next. Oke, setelah dilakukan yang namanya koagulasi dan flokulasi, pastinya selanjutnya akan dilakukan pemisahan flok. Nah, untuk pemisahan flok itu bisa menggunakan alat clarifiers, peralatan flotation, dan filtrasi sesuai dengan konsentrasi dan karakteristik flok, konsentrasi suspended solid, dan target air yang diolah. Next. Untuk yang pertama adalah clarifier. Jadi clarifier di sini adalah suatu alat yang digunakan untuk proses sedimentasi. Jadi pada proses sedimentasi, faktor yang menentukan kecepatan pengendapan partikel adalah diameter, kerapatan partikel, dan viskositas larutan. Dan digunakan persamaan hukum Stokes, yaitu kecepatan pengendapan partikel sama dengan gravitasi konstan dikali diameter partikel kuadrat dikali densitas partikel minus densitas air per 18 kali viskositas air. Jadi clarifier ini tujuannya adalah untuk menghilangkan padatan yang dapat mengendap dan padatan yang lebih berat itu dapat mengendap secara gravitasi. Kemudian lumpur nantinya akan dikeluarkan dari tangki sedimentasi seperti gambar yang ada di bawah, sludge to disposal. Kemudian untuk beberapa material yang tersuspensi dapat dikeluarkan melalui effluent. Seperti contohnya material terapung seperti oli dan minyak nanti naik ke permukaan dan kemudian dilakukan skimming. Oke, next. Nah, ini contohnya dari tipe clarifier, biasanya digunakan blanket atau solid contact, dan ini salah satu contoh dari clarifier tipe solid contact. Oke, selanjutnya adalah peralatan flotation. Jadi ketika kerapatan flok itu mirip atau lebih rendah dari kerapatan air,
maka tidak ada vlog yang terpisah dari air oleh proses sedimentasi. Sehingga nantinya diperlukan suatu peralatan flotation ini untuk pemisahan vlog. Dan biasanya digunakan dissolved air flotation equipment atau DAF untuk memisahkan minyak, lemak, atau vlog organik dan lain sebagainya dari air. Jadi di DAF ini tuh melarutkan udara dalam air limbah di bawah tekanan. Jadi tekanannya sekitar 2 hingga 5 kg per cm kuadrat. Kemudian nantinya udara itu dilepaskan pada tekanan atmosfer. Kembali lagi. Kemudian nantinya udara itu akan dilepaskan pada tekanan atmosfer dalam tangki flotasi ini. Nah, setelah itu udara yang dilepaskan nantinya itu membentuk gelembung-gelembung kecil yang akan menempel pada zat yang tersuspensi sehingga menyebabkan zat-zat tersebut mengapung di permukaan air. Dan materi-materi zat tersebut yang mengapung akan dihilangkan dengan alat skimming atau skimmer. Oke, next. Nah, yang ketiga adalah peralatan filtrasi koagulasi. Jadi ketika koagulan ditambahkan ke dalam air mentah sesaat sebelum penyaringan, muatan listrik partikel di dalam air dinetralkan dan mikroflok terbentuk. Dengan menyaring air ini, air yang disaring dengan konsentrasi suspended solid sangat rendah dapat diperoleh secara stabil. Dan metode filtrasi ini disebut filtrasi koagulasi. Jadi filter tekanan dan media filter kehendak pasir dan antrasit biasanya digunakan dalam proses ini. Dan koagulasi anorganik seperti garam aluminium dan garam besi juga digunakan untuk proses ini. Selanjutnya yaitu mekanisme koagulasi dan flokulasi yang penjelasannya akan dimulai dari koagulasi. Jadi dari koagulasi ini itu partikel tersuspensi dalam air umumnya memiliki muatan listrik negatif pada permukaannya. Muatan negatif ini menarik kation ke permukaan dan menolak anion. Akibatnya lapisan ganda listrik terbentuk mengelilingi partikel. Jadi seperti yang ditunjukkan pada gambar di sampingnya, di sini partikel memiliki permukaan yang bermuatan negatif. Kemudian untuk yang hitam ini kation yang bermuatan positif yang mana akan mendekat pada lapisan yang paling dekat dengan muatan negatif. Kemudian di sini juga ditunjukkan bahwa dari A sampai C itu merupakan yang disebut dengan strain layer. Kemudian di sini C ini adalah electrokinetic phase dan di sini juga ada yang dinamakan dengan zeta potensial yang akan dijelaskan nanti. Di sini ditunjukkan grafik di mana jumlah kation menjadi maksimum di dekat permukaan partikel seperti yang ditunjukkan pada gambar tadi di lapisan strain dan rasio kation terhadap anion secara bertahap berkurang. Dengan demikian rasionya menjadi sama pada interface dan juga dengan demikian potensial listrik turun tajam di lapisan strain dan menjadi hampir nol pada interface. Selanjutnya potensial zeta, yaitu adalah potensial yang tersisa dari partikel yang tidak dapat dinetralkan dengan kation di bagian dalam permukaan elektrokinetik. Karena pengukuran potensial pada lapisan strain partikel tidak memungkinkan, digunakan zeta potensial sebagai indeks yang menunjukkan kondisi muatan listrik partikel. Jadi di sini, ketika ion aluminium, ion besi, polimer kationik dan berat molekul rendah atau yang biasa kita sebut sebagai koagulan ditambahkan ke dalam air, kation dari koagulan itu masuk ke dalam permukaan elektrokinetik partikel dan mengurangi potensial zeta hingga mendekati nol. Akibatnya gaya tolak-menolak antar partikel menjadi hampir nol dan bergabung bersama karena gaya van der Waals, sehingga akan menggumpal dan membentuk koagulasi atau pengumpalan. Nah, untuk hubungan antara valensi logam ion dan konsentrasi koagulan minimum dinyatakan dalam hukum Schulz-Hardy. Jadi C itu mendekati 1/U/6, di mana C itu adalah minimum konsentrasi koagulan yang dibutuhkan dalam mol per liter, dan U sendiri adalah valensi ion logam. Sehingga nilai C dari ion logam valensi mono di tri menjadi rasio berikut. Mono itu U-nya 2, dan seterusnya. Mono itu U-nya 1, di U-nya 2, dan seterusnya. Kemudian di sini juga ada tabel di mana menunjukkan nilai C dari
macam-macam koagulan dari koagulan yang digunakan untuk batu bara. Di sini menunjukkan efektivitas dari NaCl, BaCl2, dan AlCl3 hampir memenuhi hukum Schulz-Hardy. Dan juga ditunjukkan bahwa nilai C polimer kationik organik yang memiliki valensi kationik yang lebih tinggi daripada anorganik ternyata lebih rendah dari nilai C koagulan anorganik. Selanjutnya yaitu flokulasi, di mana flokulasi ini adalah suatu proses aglomerasi atau penggumpalan partikel-partikel terdestabilisasi menjadi flok dengan ukuran besar yang memungkinkan dipisahkan menggunakan filtrasi atau disebut juga makroflok. Untuk flokulasi ini biasanya digunakan polimer anionik atau non-ionik dengan berat molekul tinggi. Kemudian di sini juga yang khas itu, di sini dijelaskan bahwa gugus fungsi yang khas adalah gugus karboksil atau COOH dan gugus amida atau CONH2. Kemudian di sini dijelaskan mekanisme dari flokulasi, yaitu flokulan menangkap flok dengan menggunakan bagian gugus fungsi. Gugus fungsi bebas tetap di bagian loop yang terpisah dari permukaan flok, ditunjukkan pada gambar ini. Dan dengan demikian ketika mikroflok mendekat, gugus fungsi bebas menangkap permukaan flok lainnya dan flok tersebut digabungkan, sehingga akan membentuk bridging. Dan fungsi flokulan yang membuat makroflok ini disebut bridging. Kemudian ini mekanisme koagulasi dan flokulasi secara keseluruhan, di mana di sini dijelaskan tadi bahwa partikel suspensi dalam air memiliki muatan listrik negatif sehingga saling tolak-menolak satu sama lain hingga tersebar merata, sehingga dibutuhkan penyatuan. Nah, penyatuan di sini dilakukan dengan penambahan polyaluminium hidroksida sebagai koagulan di sini sehingga terjadi netralisasi muatan, sehingga di sini muatannya menjadi netral dan saling mendekat sehingga menyatu seperti ini. Kemudian di sini dilakukan flokulasi dengan cara menambahkan non-ionik atau anionik polimer sehingga terjadi bridging atau flokulasi dan membentuk flok yang lebih besar lagi. Selanjutnya yaitu yang terakhir, bagian terakhir yaitu koagulan anorganik, di mana koagulan anorganik ini memiliki metode pengaplikasian yang berpengaruh pada pengaplikasian dari koagulan anorganik sendiri, di mana di sini ada 3, yaitu pH, kondisi pengadukan, dan juga urutan injeksi bahan kimia. Yang pertama untuk pH, jadi di sini dijelaskan bahwa untuk setiap koagulan anorganik memiliki rentang optimum yang menunjukkan efek koagulasi yang sangat baik. Kemudian kisaran pH optimum ini adalah sama dengan kisaran pH di mana ion logam terdiri dari koagulan yang mengendap secara stabil sebagai hidroksida. Kemudian fakta ini menunjukkan bahwa pada koagulan anorganik tidak hanya muatan listrik netralisasi, tetapi pembentukan flok logam hidroksida juga penting untuk koagulasi partikel yang lebih baik. Selanjutnya yaitu ada kondisi pengadukan, di mana pengadukan yang kuat diperlukan untuk peningkatan frekuensi koagulan bertemu partikel untuk menetralkan muatan listriknya. Pengadukan juga mempercepat pembentukan flok dengan pembentukan partikel yang dinetralkan. Jadi seperti yang dijelaskan pada sebelumnya, slide sebelumnya, di mana untuk koagulasi ini lebih baik jika pengadukannya dilakukan secara kuat atau cepat. Kemudian untuk metode pengaplikasian selanjutnya, yaitu urutan injeksi bahan kimia. Yang pertama yaitu adalah koagulan anorganik, kemudian pH control agent atau alkali, dan polimer flokulan. Jadi untuk penginjeksian bahan kimia ini harus urut seperti ini, karena apabila pH control agent diinjeksikan sebelum koagulan anorganik, ini akan mempengaruhi kemampuan koagulasi itu sendiri. Kemudian di sini ada tabel yang menunjukkan jenis dan juga fitur dari koagulan anorganik. Di sini juga ada jenisnya, contohnya seperti aluminium sulfat atau alum. Kemudian di sini juga ada applicable pH range dan juga optimum pH range-nya. Kemudian juga ada fitur di mana ditunjukkan keuntungan dan juga kerugiannya. Seperti itu presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan? Atau... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mungkin satu pertanyaan ya?
Gimana? Ada yang mau tanya? Ini seperti yang ini ya, kemarin dijelaskan ya, koagulasi ya. Mungkin lebih dijelaskan lagi sama kelompoknya Denta dan kawan-kawan ini. Udah, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Oke, mungkin Pak Kiri bisa dicukupkan saja. Ini jam 9 nih masih ada acara. Oke, kalau gitu ya terima kasih kelompoknya Denta, Mbak Sri Rani sama Belinda ini semuanya di close dulu untuk kelompok ini. Berarti sisa nanti mungkin besok ya, Kamis ya. Denta mungkin ini ya, nanti list siapa aja yang nggak bisa teman-temannya. Nanti dikirim ke saya listnya. Baik, Mas. Oke, siap. Ya, terima kasih. Mungkin itu aja ya untuk hari ini. Nanti PPT-nya saya share ke Denta. Oke, jangan lupa isi ini ya, berita acara ya, Denta. Iya, Mas. Ya, terima kasih. Mungkin itu kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih. Saya ending ya.